Setiap bulan, uang datang dan pergi, tapi entah mengapa, rasanya makin cepat habis. Kebutuhan hidup tidak berhenti naik, sementara nilai uang yang kita punya makin mengecil. Inflasi bukan sekedar angka di berita, ia nyata dan ia menguji kesiapan kita. Bagaimana bertahan bahkan berkembang di tengah situasi ini? Mari kita bahas bersama di 7 langkah efektif mengelola keuangan di bawah bayang-bayang inflasi. Apa yang dulu cukup, kini terasa menipis. Apa yang dulu mudah, kini butuh usaha lebih. Itulah kenyataan hidup di tengah inflasi. Halus, tapi menghantam perlahan. Hari ini saya ingin mengajak kamu berhenti sejenak dari perlombaan ini. Mari kita pikirkan bersama bagaimana cara menghadapi perubahan ini dengan lebih bijak lewat 7 langkah efektif mengelola keuangan di bawah bayang-bayang inflasi agar kamu tetap bisa melangkah dengan kepala tegak di tengah ketidakpastian. Langkah pertama, kenali aliran uangmu. Mengelola keuangan itu seperti mengurus ladang kecil di belakang rumahmu. Setiap tetes air yang kamu siram, setiap benih yang kamu tanam, menentukan seberapa subur hasil yang akan kamu panen. Namun seringkali kita lupa memperhatikan aliran airnya. Ada air yang merembes pelan di sela-sela tanah retak, menghilang begitu saja tanpa sempat menyuburkan apapun. Begitu pula dengan uang. Tanpa kita sadari, ada pengeluaran-pengeluaran kecil tak terlihat yang perlahan menggerogoti hasil kerja keras kita. Bukan sekali atau 2 kali, tetapi terus-menerus hingga tiba saatnya kita bertanya, mengapa hasilnya tidak pernah cukup? Kamu dan saya tidak bisa mengelola apa yang tidak kita kenali. Mencatat pemasukan dan pengeluaran sekecil apapun itu adalah seperti membuat peta kecil untuk ladang kita sendiri. Peter Drucker, seorang pakar manajemen, pernah berkata, apa yang tidak diukur tidak dapat dikelola. Ini bukan sekadar teori, ini adalah pelajaran hidup. Kamu tidak bisa mengelola rezeki yang terus menguap tanpa jejak. Tapi kamu bisa mulai hari ini dengan langkah sederhana. Sadari, ukur, dan kenali aliran uangmu. Karena dari sana, ladang kecilmu akan mulai menghijau, perlahan, tapi pasti. Langkah kedua, buat anggaran realistis. Seringkali kita membuat anggaran seperti menggambar peta indah yang tidak pernah kita lalui. Kita menulis angka-angka yang sempurna, daftar pengeluaran yang tampak rapi, namun jauh dari kenyataan hidup sehari-hari. Padahal membuat anggaran adalah tentang jujur pada diri sendiri, bukan tentang menciptakan gambaran ideal, tetapi tentang menyusun panduan yang bisa benar-benar kita jalani. Dave Ramsey, seorang pakar keuangan pribadi yang banyak membantu orang mengatasi hutang dan membangun stabilitas finansial, pernah berkata, anggaran memberitahu uangmu kemana harus pergi, bukan bertanya-tanya kemana perginya. Bukan sekedar kata-kata, ini adalah prinsip yang membumi dan relevan dengan keseharian kita. Tanpa anggaran yang realistis, kita hanya menebak-nebak, berharap cukup, dan akhirnya kecewa ketika uang menguap entah kemana. Coba renungkan, apakah selama ini kamu sudah membuat anggaran yang benar-benar mencerminkan hidupmu? Bukan sekedar mengurangi jajan kopi, tetapi memahami berapa banyak kebutuhan rumah tangga, cicilan, biaya kesehatan, hingga kebutuhan kecil yang tidak bisa kamu abaikan. Buatlah anggaran yang mendekap realitasmu, yang membuatmu tetap bisa bernapas, tetapi tidak kehilangan disiplin. Buat anggaran yang menghargai kerja kerasmu, bukan yang membuatmu merasa bersalah setiap kali harus mengeluarkan uang untuk kebutuhan yang sah. Mari bertanya pada diri sendiri, sudahkah kamu membangun kebiasaan ini dengan konsisten? Sudahkah anggaranmu menjadi sahabat, bukan musuh yang kamu hindari? Karena anggaran bukan untuk membatasi hidupmu, ia adalah untuk menjaga arahmu, supaya kamu tetap setia pada tujuan, meski dunia di sekitarmu terus berubah. Langkah ketiga, prioritaskan kebutuhan, tunda keinginan. Mengelola keuangan di masa sulit itu seperti mendayung perahu kecil melawan arus deras. Tenagamu terbatas, perahumu sederhana. Kalau kamu tidak memilih arah dengan benar, arus itu akan membawamu hanyut entah kemana. Sama halnya dengan hidup di tengah inflasi. Kalau kita tidak berhati-hati, keinginan-keinginan kecil yang tidak penting bisa menggerus tenaga dan sumber daya yang kita miliki. Sedikit demi sedikit, tanpa terasa kita bisa kehilangan arah. Di masa seperti ini, kebutuhan harus menjadi jangkar yang menjaga kita tetap stabil. Keinginan boleh saja ada, tetapi tugas kita adalah belajar menundanya. Menunda bukan berarti mengabaikan selamanya, melainkan menghormati diri sendiri yang sedang berjuang membangun masa depan.
Stephen Covey, seorang pakar manajemen waktu dan efektivitas pribadi, pernah berkata, yang penting jarang mendesak dan yang mendesak jarang penting. Kutipan ini tidak hanya berlaku dalam manajemen waktu, tetapi juga dalam mengelola keuangan. Banyak dari apa yang terasa mendesak hari ini, seperti diskon besar, barang baru, tren terbaru, sebenarnya bukan hal yang benar-benar penting untuk hidup kita. Tanyakan pada dirimu, apakah ini benar-benar saya butuhkan atau hanya saya inginkan? Apakah membeli barang itu untuk membantumu mendayung lebih kuat atau justru menambah beban di perahu kecilmu? Mungkin hari ini terasa berat untuk menunda keinginan, tetapi setiap keputusan kecil yang kamu tunda dengan sadar adalah bentuk cinta kepada diri sendiri di masa depan. Diri yang lebih kuat, diri yang lebih tenang, diri yang tahu bahwa hidup tidak selalu tentang memuaskan sekarang, tetapi membangun besok yang lebih baik. Mari kita renungkan, sudahkah kamu memilih mana yang sungguh kebutuhan dan mana yang hanya keinginan sesaat? Karena dalam setiap pilihan yang kamu buat hari ini, masa depanmu sedang dibentuk, perlahan tapi pasti. Langkah keempat, sisihkan dana darurat. Hidup ini seperti berlayar di lautan luas. Kadang tenang, kadang gelombangnya tinggi, kadang langit cerah, kadang badai datang tanpa peringatan. Kamu dan saya bisa saja menjadi pelaut paling berpengalaman, tetapi tetap saja tidak ada satupun dari kita yang bisa menebak kapan badai itu akan menghantam. Di dunia keuangan, dana darurat adalah pelampung di perahu kecil kita. Bukan karena kita berharap tenggelam, tetapi karena kita paham ada saatnya laut berubah tanpa aba-aba. Pelampung itu kecil, ia tidak membuat perahu kita lebih cepat. Tetapi saat ombak besar datang, ia bisa menjadi alasan mengapa kita tetap bertahan. Josh Orman, seorang pakar keuangan pribadi yang telah membantu jutaan orang mengelola keuangannya dengan bijak, pernah berkata, keamanan finansial bukan tentang seberapa banyak uang yang kamu hasilkan, melainkan tentang seberapa baik kamu bersiap menghadapi hal-hal tak terduga. Bersiap itu bukan tentang rasa takut. Bersiap adalah bentuk penghormatan kepada hidup yang penuh ketidakpastian. Idealnya kamu perlu menyisihkan dana darurat setidaknya 3-6 bulan biaya hidupmu. Ini bukan jumlah yang kamu kumpulkan dalam sehari. Ia dibangun perlahan dari kebiasaan kecil yang menyisihkan sedikit demi sedikit dari yang kamu punya. Pikirkan, sudahkah kamu menyediakan pelampung itu untuk dirimu sendiri? Atau selama ini kamu berlayar tanpa jaring pengaman, berharap laut akan selalu tenang? Setiap rupiah yang kamu sisihkan hari ini adalah perisai untuk badai yang mungkin datang esok. Karena hidup bukan tentang menghindari badai, tetapi tentang belajar tetap berdiri saat badai itu menghampiri. Mari kita renungkan, apakah kamu sudah cukup siap menghadapi gelombang yang tidak terduga? Atau justru baru akan belajar berenang ketika kapal sudah mulai bocor? Langkah kelima, lindungi nilai uangmu dengan investasi. Warren Buffett, salah satu miliarder dunia yang dikenal dengan ketenangannya dalam berinvestasi, pernah berkata, jika kamu tidak menemukan cara membuat uang bekerja untukmu saat kamu tidur, kamu akan bekerja seumur hidup. Saya pernah mengenal seseorang yang sepanjang hidupnya bekerja keras tanpa kenal waktu. Ia selalu bangun sebelum matahari terbit, pulang saat malam sudah sepi, hidupnya sederhana, hemat, dan penuh disiplin. Tetapi ada satu hal yang dulu tidak ia sadari. Uang yang ia kumpulkan perlahan kehilangan nilainya. Semua tabungan yang ia sisihkan dengan penuh keringat perlahan terkikis oleh waktu, oleh inflasi yang tidak bisa ia kendalikan. Ada juga masa hidup saya sendiri. Ketika saya merasa hidup bekerja sekuat tenaga, semua yang saya hasilkan saya simpan dengan penuh harapan. Namun saat ingin menggunakan tabungan itu untuk tujuan besar, saya menyadari satu hal pahit, nilainya sudah tidak sama lagi. Harga-harga sudah melambung dan yang dulu cukup kini merasa kurang. Dari pengalaman itu pelan-pelan saya belajar satu hal, tabungan memang penting. Tetapi tidak cukup hanya mengandalkan itu. Kita perlu menemukan cara agar uang tidak hanya diam. Kita perlu membuatnya tumbuh perlahan tapi pasti lewat investasi. Investasi tidak harus langsung besar, tidak perlu langsung rumit. Mulailah dari yang sederhana, dari yang kamu pahami. Belajar, bertanya, berlatih. Karena investasi bukan hanya tentang mengejar keuntungan, tetapi tentang melindungi kerja keras kita dari terkikisnya waktu. Saya ingin mengajak kamu merenung hari ini. Pernahkah kamu merasa sudah bekerja sekeras mungkin, tetapi hasilnya seperti mengejar bayangan? Mungkin inilah waktunya untuk menemukan cara baru. Bukan berhenti bekerja keras, tetapi mulai bekerja cerdas.
bukan menunggu uang bertambah, tetapi mengajarkannya untuk bertumbuh. Karena dalam hidup ini, berdiam diri bukanlah pilihan. Diam berarti mundur, dan melangkah meski pelan adalah bentuk penghormatan kita pada semua perjuangan yang sudah kita lewati. Langkah keenam, perbaiki gaya hidup. Hidup ini seperti memikul ransel dalam perjalanan jauh. Semakin banyak yang kamu masukkan ke dalam ransel itu, barang yang tidak perlu, beban yang tidak penting, semakin berat langkahmu. Perjalanan yang seharusnya dinikmati berubah menjadi perjuangan yang melelahkan. Banyak orang berpikir semakin banyak yang kita miliki, semakin ringan hidup terasa. Padahal seringkali justru barang-barang itulah yang menahan kita untuk bergerak lebih jauh. Hidup sederhana bukan berarti hidup kekurangan. Hidup sederhana adalah memilih dengan sadar apa yang benar-benar kita butuhkan untuk melangkah lebih ringan, lebih jauh. Bukan tentang mengumpulkan banyak, tetapi tentang menikmati sepenuhnya apa yang ada. Pepatah mengatakan, hidup sederhana bukan soal punya sedikit, ini soal memberi ruang untuk hal-hal yang benar-benar berarti. Dalam hidup, kita tidak perlu membuktikan apa-apa kepada siapapun. Bukan soal mobil apa yang kamu kendarai, pakaian apa yang kamu kenakan, atau berapa banyak yang kamu punya. Ini soal apakah kamu benar-benar bisa menikmati hidupmu dengan sederhana, dengan ringan, dengan damai. Pikirkan, apakah selama ini ranselmu terlalu berat dengan hal-hal yang sesungguhnya tidak kamu perlukan? Apakah kamu berjalan dengan langkah berat karena memikul beban yang tidak membuatmu bahagia? Saya dan kamu punya pilihan. Kita bisa memilih untuk memperbaiki gaya hidup, mengganti keinginan untuk memiliki banyak dengan keinginan untuk merasa cukup, menyisihkan yang tidak perlu agar ruang hati dan hidup kita lebih lega. Karena sesungguhnya hidup yang sederhana adalah bentuk penghormatan kepada diri sendiri, menghargai apa yang ada tanpa terjebak dalam apa yang tidak kita punya. Langkah ketujuh, tingkatkan daya saing diri. Dunia berubah lebih cepat daripada yang kita kira. Apa yang hari ini dianggap cukup, esok bisa menjadi usang. Di tengah ketidakpastian seperti ini, keterampilan dan pengetahuan bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Dalam bukunya yang berjudul Mindset, The New Psychology of Success, Carol Dweck, seorang profesor psikolog di Stanford University, yang menulis, kalau kamu punya pola pikir tetap, kamu hanya fokus pada hasil. Kalau gagal atau tidak menjadi yang terbaik, semua terasa sia-sia. Tapi dengan pola pikir berkembang, kamu tetap menghargai proses apapun hasil akhirnya. Pola pikir berkembang, inilah kunci yang membawa seseorang melangkah jauh. Bukan soal cepat menjadi ahli, bukan soal langsung berhasil besar, tetapi soal terus belajar, terus memperbaiki diri, dan tetap melangkah meskipun hasil belum terlihat. Saya percaya kamu dan saya pernah mengalami hari-hari ketika belajar terasa berat, ketika usaha seakan tidak dihargai. Namun hari ini, mari kita renungkan, apakah kamu sudah cukup konsisten untuk bertumbuh? Bahkan saat hasil belum sejalan dengan harapan. Apakah kamu sudah membiasakan diri untuk mencintai proses, bukan hanya mengejar hasil? Dunia saat ini memberi tempat bagi mereka yang mau terus belajar. Tidak harus dengan langkah besar, bisa dimulai dengan membaca satu buku baru, mempelajari satu keterampilan baru, atau bahkan memperbaiki satu kebiasaan kecil. Karena dalam setiap pembelajaran kecil hari ini ada pondasi besar untuk masa depanmu. Saat dunia berubah, mereka yang mau bertumbuhlah yang akan bertahan. Bukan yang tercepat, bukan yang terkuat, tetapi mereka yang memilih untuk tidak berhenti belajar. Hari ini kita belajar bahwa mengelola keuangan bukan semata tentang angka di buku tabungan atau seberapa tebal saldo rekening yang kita punya. Mengelola keuangan sejatinya adalah tentang mengelola harapan-harapan kecil yang kita tanam setiap hari. Tentang memilih dengan sadar, menahan dengan sabar, dan berani melangkah di tengah dunia yang tidak selalu memberi kepastian. Keuangan bukan soal siapa yang paling cepat kaya atau siapa yang punya paling banyak. Ini soal bagaimana kita memegang teguh kendali saat situasi berubah lebih cepat daripada yang kita duga. Tentang bagaimana kita menata langkah kecil hari ini agar esok tidak lagi terasa menakutkan. Saya teringat kata-kata Dave Ramsey, seorang penasihat keuangan ternama. Keuangan yang baik bukan tentang berapa banyak uang yang kamu hasilkan, tetapi bagaimana kamu mengelola apa yang kamu punya. Bukan soal besarnya pendapatan, bukan soal seberapa sering kita menerima bonus atau tambahan penghasilan, melainkan soal bagaimana kita merawat, menghargai, dan menggunakan setiap rupiah dengan penuh rasa tanggung jawab. Karena sejatinya,
Hidup yang damai bukan datang dari angka-angka besar yang menumpuk, tetapi dari rasa cukup yang tumbuh dari dalam diri. Rasa tenang yang lahir dari pilihan-pilihan kecil yang penuh kesadaran, memilih menunda keinginan, memilih menabung, memilih belajar, dan memilih bertumbuh. Di tengah bayang-bayang inflasi ini, mari kita tidak menyerah pada rasa takut. Mari kita susun langkah satu demi satu dengan penuh kesadaran bahwa perjuangan kita hari ini bukan hanya tentang bertahan, tetapi tentang menyiapkan pondasi yang kuat untuk hari esok. Saya dan kamu memang tidak bisa mengendalikan arah angin, tapi kita selalu bisa mengendalikan arah layar kita. Hari ini, mari kita mulai. Bukan besok, bukan nanti. Hari ini, dengan semua keberanian, harapan, dan rasa syukur yang kita punya. Jika video ini bermanfaat, tekan like, tuliskan refleksimu, dan subscribe untuk terus bertumbuh bersama. Sampai jumpa di video berikutnya.